Apa sih itu underwriting? Daripada penasaran, pindah selanjutnya yuk. Oke, next. Underwriting adalah suatu proses yang dilakukan oleh pihak bank ataupun lembaga keuangan lainnya untuk bisa menilai kelayakan kredit ataupun resiko. Sepertinya masih kurang jelas nih. Yuk lanjut slide berikutnya. Oke, next. Selain penjelasan tadi, underwriting juga adalah salah satu cara untuk meminimalisir resiko keuangan yang terjadi. Jadi secara simpel, seleksi resiko adalah proses penetapan resiko yang merupakan bagian dari underwriting. Oke, next. Tahukah Anda tujuan underwriting? Jadi tujuannya ada 3 sebagai berikut. Yang pertama, adil bagi nasabah. Yang kedua, dapat dijual di agen. Dan yang ketiga adalah menguntungkan bagi perusahaan. Oke, kita lanjut ke part selanjutnya. Next. Kira-kira langkah apa saja yang harus dilakukan orang tertanggung? Penasaran ya? Yuk cek slide selanjutnya. Oke, next. Langkah yang dilakukan yaitu pada aspek non-fisik. Aspek non-fisik yang dimaksud di sini adalah seleksi fisik kesehatan, seleksi finansial, pengamatan nilai ekonomis, penelitian hubungan kepentingan, dan yang terakhir adalah penelitian dokumen. Oke, next. Ayo kita cari tahu jenis pemeriksaan yang akan dilalui oleh calon tertanggung. Ada 2 jenis pemeriksaan loh guys. Berikut adalah jenisnya. Yang pertama adalah laporan kesehatan seperti pemeriksaan fisik, dan yang kedua adalah analisa darah dan air seni yang lengkap. Oke, next. Untuk selanjutnya, berikut merupakan tahapan dan analisa yang dianjurkan. Pemeriksaan air seni lengkap seperti protein, reduksi, bilirubin, urobilin, sedimen seperti eritrosit, leukosit, silinder, kristal, dan epitel. Dan yang terakhir adalah analisa darah yaitu hemoglobin, LIDESR, eritrosit, leukosit, hitung jenis, kolesterol, dan triglycerid. Hanya ini doang? Enggak dong, ayo next ke tahap selanjutnya. Oke, ada faal hati meliputi pemeriksaan seperti bilirubin total, bilirubin direct indirect, albumin dan globulin, protein total, SGOT, dan SGPT dan Nuchter. Faal hati meliputi pemeriksaan ureum darah dan kreatin, dan untuk gula darah meliputi Nuchter dan 2 jam post pranadial. Apakah kalian tahu soal yearly renewable term? Yearly renewable term merupakan produk asuransi tambahan dengan manfaat meninggal yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia atau AJMI. Oke, materi selanjutnya. Next. Lalu apakah itu fakultatif obligator treaties? Jadi perusahaan asuransi bisa dengan bebas menentukan pengalihan risiko. Bila mereka ingin mengalihkan risiko, maka perusahaan reasuransi bisa menerima risiko sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Oke, next. Sekarang kita harus tahu apa itu retensi asuradur. Retensi asuradur merupakan jumlah risiko tertentu yang ditanggung sendiri oleh perusahaan asuransi yang penjaminan atau tidak dilimpahkan kepada perusahaan reasuransi. Oke, next. Lantas, apa itu fakultatif reasuransi treaty? Reasuransi fakultatif adalah reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada perusahaan reasuransi dengan melalui penawaran terlebih dahulu. Di dalam metode yang pertama ini, perusahaan asuransi harus bisa melimpahkan resikonya pada perusahaan reasuransi yang biasanya dalam periode 1 tahun. Metode ini memiliki 2 jenis utama, yaitu jenis proporsional dan non-proporsional. Oke, next. Apa itu katastrofi reinsuransi? Artinya adalah dibeli oleh perusahaan asuransi untuk mengurangi eksposurnya terhadap risiko keuangan dari peristiwa bencana yang terjadi.
Ini memungkinkan perusahaan asuransi untuk mengalihkan sebagian atau semua risiko yang terkait dengan polis yang ditanggungnya dengan imbalan sebagian dari premi yang dibebankan kepada pemegang polis. Oke, next. Sekarang yang terakhir, kita harus tahu mengenai coinsurance. Coinsurance adalah jumlah, umumnya dinyatakan sebagai presentasi tetap yang diasuransikan harus membayar klaim setelah deductible terpenuhi. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Semoga dapat menjadi pelajaran yang bermanfaat. Terima kasih.